Kalau seminarnya lolos ya insya Allah bisa melaksanakan aktualisasi nanti. Kalaupun ada sedikit tambah kurang itu namanya orang yang nggak ada yang sempurna ya, makanya perlu ada narasumber pada kesempatan ini. Jadi mekanismenya seperti yang sudah saya sampaikan, nanti diawali oleh penyampaian peserta ya, kemudian itu kurang lebih lah 10 menitan per orang ya, makanya sesuatu yang disampaikan kira-kira efektif apa saja, saya kira sudah maklum ya. Nah kemudian setelah peserta itu selesai, kemudian nanti ada statement dari mentor. Ya, lebih kurang waktunya 5 menit gitu. Dan terakhir setelah selesai dari mentor nanti Ibu uji atau Ibu narasumber untuk menyikapi sekaligus ada tambah kurang terhadap rancangan yang sudah disusun. Makanya untuk peserta supaya mempersiapkan catatan-catatan kecil ya. Itu siapa tahu nanti ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Saya kira itu saja. Dan Bu Eli, bagaimana ini kebetulan Ibu Siti Nur Hidayah dari Pitso sudah siap selaku coach selaku mentor dari M Hidayatullah. Kemudian siapa lagi ya? Lagi yang sudah hadir. Pak ini lagi nih. Pak Durli ya. Ya, Durli. Baik, terima kasih Pak Durli ini dari sudah hadir dari tadi. Apakah kemudian kita akan berikan kesempatan ke peserta dulu, kemudian langsung ke mentor, kemudian setelah itu peserta selama sebanyak 3, baru nanti komentarnya satu-satu oleh Ibu biar lebih efektif gitu kan? Oke, baik. Jadi kita nanti ada kesempatan 3 dulu yang menyampaikan 3 peserta dan 3 mentor ya. Itu untuk yang pertama kali saya kira silakan dari ini Laras atau Jainuddin atau M Hidayat. Ya. Halo. Laras dulu ya. Oke, Laras dulu silakan. Setelah Laras kemudian Jainuddin, kemudian Muhammad Nur Hidayat. Silakan Laras. Waktunya jangan lupa ya. Siapa? Yang lain yang tidak digunakan mohon di mute dulu ya. Baik, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Eli dan Bapak Mumu serta Pak Durli dan Bapak mentor lainnya yang hadir. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi saya. Judulnya itu adalah optimalisasi pengelolaan linen rumah sakit melalui kegiatan monitoring dan edukasi pada unit laundry di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Mursyid Ibnu Syafriuddin Klangkeng, Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Laras Wijayanti dengan jabatan ahli pertama sanitarian, tempat lahir di Jakarta tanggal 9 September dengan NIP tersebut, angkatan 4 dengan nomor NDH 32. Hari ini saya ditemani mentor saya, Durli Esket Nurse, Bapak Durli, maaf. Selanjutnya adalah Coach Bapak Mumuh Munaim, serta Ibu Penguji, Ibu Eli Rustini. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah karena pengelolaan linen di rumah sakit ini sebenarnya belum sesuai dengan standar, Bu. Nah, sedangkan yang kita tahu penularan penyakit infeksius itu bukan hanya melalui udara, air maupun droplet, tapi juga ada beberapa media yang bisa menjadi media penularannya, termasuk linen atau kain yang kita gunakan. Meskipun nggak secara langsung dalam penularannya, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan penyakit infeksi nosokomial atau yang sekarang lebih dikenal dengan healthcare associated infection. Itu adalah penyakit-penyakit yang sekiranya timbul selama masa perawatan atau 30 hari setelah masa perawatan. Gitu. Selanjutnya ada beberapa isu, ada 3 isu yang saya temukan di rumah sakit, Bu. Yang pertama adalah tidak tersedianya sanitarian kit di rumah sakit. Ini sebenarnya juga penting, Bu, karena ketidakadaan sanitarian kit ini membuat kerja seorang sanitarian itu jadi nggak optimal untuk melakukan pengukuran media lingkungan. Selanjutnya ada belum optimalnya pembuangan sampah domestik di TPS. Yang saya ketahui di sini tuh setiap selesai melakukan pengangkutan, sampah nggak langsung dimasukin ke TPS, Bu, Pak. Melainkan ditaruh di taman belakang. Untuk sementara memang. Tapi kan itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara ya, lebih kayak menyebarkan bau. Terus selanjutnya tidak adanya monitoring pengelolaan linen di rumah sakit. Gitu. Nah, berdasarkan tapisan isu, saya mengambil melalui teknik USG, yaitu
penapisan melalui urgensi, terus seriusness sama bahayanya yang terus timbul apabila tidak langsung diselesaikan. Nah, berdasarkan poinnya, didapatkan bahwa yang paling krusial adalah tidak adanya monitoring terhadap pengelolaan lingkungan rumah sakit karena selain bisa menyebabkan penyakit, dia juga bisa berpengaruh kepada si tenaga kesehatannya sendiri gitu. Selanjutnya ada fishbone diagram, yaitu terkait sebab akibat dari kasus yang saya ambil sebagai akibat dari tidak adanya monitoring pengelolaan di rumah sakit. Ada 4 penyebab secara umum. Yang pertama adalah yang kurang petugas sanitarian. Jadi di rumah sakit RSUD ini hanya ada 1 orang petugas sanitarian sebelumnya, Pak, Bu. Sedangkan tugas Kesling sendiri itu sangat luas dari air, tanah, udara, maupun kondisi gedung. Selanjutnya ada metode, belum adanya sosialisasi terhadap seluruh pengelola linen di rumah sakit ini. Termasuk dengan penggunaan APD, terus bagaimana proses alurnya harus seperti apa gitu. Terus selanjutnya adalah material, belum adanya SOP dari pengelolaan linen sendiri. Selanjutnya adalah mesin, belum adanya checklist pengelolaan linen sebagai alat yang bisa digunakan sebagai media monitoring. Selanjutnya ada 6 rencana kegiatan yang saya usulkan. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua adalah penyusunan dokumen monitoring pengelolaan linen. Selanjutnya yang ketiga adalah monitoringnya itu sendiri. Yang keempat, pembuatan media edukasi dan form serah terima linen bersih dan linen kotor untuk sebagai media pencatatan inventaris dari linen sendiri di rumah sakit. Selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada petugas ruangan dan petugas pengangkutan linen. Yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir aktualisasi. Secara ringkas, saya menjelaskan terkait poin-poin kegiatan yang pada dasarnya inti dari kegiatan saya, yaitu adalah monitoring pengelolaan linen. Di mana kegiatan ini akan menghasilkan data-data dari hasil monitoring tersebut yang akan digunakan sebagai evaluasi. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan yang telah saya dapatkan adalah akuntabel, di mana saya akan berusaha untuk selalu bertanggung jawab dan bekerja optimal dalam kegiatan monitoring ini. Juga melakukan upaya kebaikan yang terus-menerus. Selanjutnya bersikap teliti, jujur, sehingga hasil yang saya dapatkan ini bisa saya pertanggungjawabkan nantinya. Dan harmonis di sini adalah saya mampu menjalin hubungan yang baik dengan para petugas di linen itu sendiri, termasuk kepada petugas pengangkut linen. Kontribusinya terhadap visi misi organisasi adalah memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi berbasis keselamatan pasien dan petugas. Karena tujuannya sendiri adalah untuk menjaga keselamatan dari pasien dan petugas itu. Terus adalah poin kelima, Bu. Yaitu melakukan edukasi kepada petugas ruangan dan petugas pengangkutan. Edukasi di sini terkait penggunaan APD dan alur linen. Di sini saya akan menggunakan media informasi berupa leaflet ataupun secara langsung melalui penyuluhan istilahnya gitu. Nah, tujuannya adalah untuk peningkatan pengetahuan agar dapat merubah kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kalau di sini sendiri untuk penggunaan APD hanya menggunakan handscoon dan masker aja, sedangkan pengangkutannya masih menggunakan ember, di mana ember itu nantinya dipeluk untuk dibawa ke ruangan linen dan tidak menggunakan apron gitu. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihannya itu sendiri adalah berorientasi pelayanan, di mana saya akan selalu bersikap ramah dan harmonis, menjalin komunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kompeten dalam menguasai informasi yang akan saya sampaikan, sehingga informasi yang saya sampaikan nantinya bisa diserap dengan baik dan diterapkan. Terus kolaboratif adalah menjalin kerjasama yang baik itu kepada petugas pengangkut linen maupun petugas di unit laundry itu sendiri. Nah, keterkaitannya sama seperti keterkaitan pertama, karena tujuannya sama-sama untuk menjaga keselamatan pasien dan petugas. Edukasi kepada petugas ruangan dan pengangkutan linen ini menguatkan nilai RSUD, yaitu terampil, harmonis, bermartabat, dan smart. Selanjutnya ini ada rekapan dari rencana habituasi, di mana totalnya ada 69 jumlah aktualisasi per mata pelatihan dan per kegiatan. Ini ada jadwalnya. Di minggu pertama, 3 hari di minggu pertama, yaitu saya akan melaksanakan kegiatan aktualisasi, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen monitoring. Dokumen di sini ada SOP dan form checklist. Selanjutnya ada monitoring pengelolaan linen sendiri.
Lanjut ke pembuatan media edukasi, termasuk ke dalam penempelan media edukasi itu sendiri. Selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada petugas ruangan dan petugas pengangkut linen. Yang keenam baru adalah penyusunan laporan akhir aktualisasi. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup dulu share screen-nya. Ya. Baik, terima kasih Karas, ya lugas, jelas gitu ya, dan padat ya, efisien, efektif. Ya. Kemudian semangat Pak Mentor, Pak di sini ya, Pak Durli ya. Iya Pak. Baik, silakan Pak Durli komentari, bikin statement untuk memberikan support sekaligus dukungan pada ya. Silakan Pak, semangat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Durli, mentor dari Mbak Rara dari Rumah Sakit Mursyid Saifuddin Kerangkeng Indramayu. Memang benar Pak, mohon izin karena di rumah sakit kita dalam pelaksanaan yang diambil judulnya Mbak Rara itu optimalisasi pengelolaan linen rumah sakit. Di situ di lapangan kita belum punya namanya untuk khusus pengangkut linen. Memang benar itu keadaannya di lapangan seperti itu, sehingga saya memberikan arahan maka isu itu harus diangkat. Nah, sehingga saya sendiri pribadi demi kemajuan rumah sakit dan untuk menghindari adanya infeksi-infeksi yang menyebar, makanya saya sangat mendukung sekali dengan adanya ide-ide dan gagasan yang nantinya akan diaktualisasikan sama Mbak Rara. Mudah-mudahan dengan adanya aktualisasi ini nanti khususnya untuk pengolahan linen rumah sakit bisa terarah, bisa steril, artinya dalam pembawaannya kalau misalnya sudah ada ketersediaan alat, mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk kemajuan rumah sakit Mursyid Saifuddin Kerangkeng. Terima kasih Pak, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Durli ya. Baik, kemudian peserta berikutnya silakan. Jainuddin, mana? Jainuddin, di unmute dulu Jainuddin. Dibuka dulu mute-nya. Kenapa Jainuddin? Iya Pak. Di unmute udah. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak Muhammad sebagai coach dan Ibu Siti Nur Hidayah sebagai mentor dan para mentor, dan selamat datang kepada Ibu Penguji, Ibu Eni Rustini. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penanganan Surat Perjalanan Dinas melalui penerapan Microsoft Excel di Sekretariat Dinas Sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jainuddin dengan NDH 19 dari kelompok 2 angkatan 4 Kabupaten Indramayu. Untuk formasi dari ahli pertama perangkat komputer di Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Recording stopped. Lanjut. Recording in progress. Dari hasil wawancara dengan mentor, Dinas Sosial saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama, isu pengelolaan sosial media yang belum optimal. Kedua, sangat minim sekali postingan atau unggahan kegiatan-kegiatan dinas sosial sehingga berdampak pada minimnya informasi tentang kegiatan atau program dinas sosial yang diterima di masyarakat. Isu yang kedua adalah pengelolaan website dinas sosial yang belum optimal. Untuk isu kedua,
penyampaian kegiatan ataupun program sosial melalui postingan masih minim kata untuk menjelaskan maksud dan tujuan postingan tersebut. Dampaknya, penyampaian berita, kegiatan atau program dinas sosial kepada masyarakat kurang optimal. Yang ketiga adalah belum optimalnya penanganan administrasi surat perjalanan dinas. Untuk isu yang ketiga ini dampaknya ketika seorang pegawai mau melakukan perjalanan dinas karena penanganan surat perjalanan ini masih belum optimal, sehingga bisa mengakibatkan terhambatnya proses perjalanan dari pegawai tersebut. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut saya menggunakan tadi isu USG dengan mengedepankan urgensi, seriousness, dan growth. Isu belum optimalnya penanganan administrasi surat perjalanan dinas mendapat nilai tertinggi. Dengan penetapan core isu dengan metode Fishbone, yang pertama adalah dari manpower kurangnya pemahaman dan penggunaan template Microsoft Excel secara efektif dan efisien. Yang kedua, pada poin method surat perjalanan dinas dan surat tugas uang harian untuk dalam satu file, jadi masih terpisah, jadi harus buat satu persatu, sehingga itu memerlukan proses yang lebih lama. Yang ketiga, poin dan sistem pembuatan administrasi surat perjalanan dinas memerlukan waktu yang sedikit lebih lama karena proses input data satu persatu, jadi buat surat dinas dulu, kemudian surat tugas dan kwitansi uang harian. Yang keempat, dari poin environment atau lingkungan, kurangnya budaya kwitansi yang menyebabkan pemanfaatan template Microsoft Excel secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk gagasan pemecahan masalahnya, kondisi ini belum optimalnya administrasi surat perjalanan dinas. Dengan kondisi harapan administrasi surat perjalanan dinas lebih baik dari sebelumnya. Untuk gagasan kreatif saya adalah menyediakan template Microsoft Excel untuk administrasi surat perjalanan dinas yang lebih baik. Selanjutnya, ini ada 4 kegiatan aktualisasi. Yang pertama, merencanakan kegiatan aktualisasi dengan mentor. Yang pertama, merencanakan kegiatan aktualisasi dengan mentor dimulai dari menyiapkan bahan aktualisasi yang akan diajukan kepada mentor, melakukan konsultasi, menyampaikan gagasan pemecahan isu, dan meminta dukungan serta persetujuan dari mentor. Selanjutnya, kegiatan kedua, mengumpulkan data-data yang perlu diinputkan untuk surat perjalanan dinas. Yang ketiga, kegiatan membuat template Microsoft Excel. Yang ketiga, kegiatan melakukan evaluasi dari rancangan aktualisasi ini. Selanjutnya, kegiatan kedua ini mengumpulkan data dengan tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor dan merekam kerja terkait data-data yang diperlukan untuk surat perjalanan dinas, termasuk dengan hasil atau output berupa data yang diinputkan ke surat perjalanan dinas. Dengan keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, yakni dengan sikap sopan dan santun. Saya akan menggunakan bahasa yang sopan dan penuh kesantunan ketika berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, akuntabel dengan poin sikap cermat. Saya akan menanyakan kepada mentor data apa saja yang perlu diinputkan ke dalam surat perjalanan dinas secara terperinci dan detail. Yang ketiga, harmonis dengan poin membangun suasana kerja yang kondusif. Untuk saya akan menanyakan nama-nama para pegawai yang ada di sekretariat dinas sosial sebagai langkah awal saya berkenalan guna membangun suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya, yang keempat, loyal dengan poin menjaga rahasia. Saya akan menjaga kerahasiaan data-data yang sudah diperoleh dari mentor. Poin yang kelima adalah adaptif dengan poin proaktif. Saya akan berusaha memberikan umpan balik ketika melakukan konsultasi dengan mentor. Untuk poin yang keenam adalah kolaboratif dengan membuka peluang untuk bekerjasama. Saya akan mendiskusikan data-data untuk diinputkan data tersebut dengan rekan kerja yang melakukan perjalanan dinas, yang sering melakukan perjalanan dinas
untuk mengetahui apakah ada data tambahan yang perlu dimasukkan ke dalam dinas. Adapun kontribusi untuk institusi atau organisasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang perlu diinputkan ke kegiatan yang mengumpulkan data-data yang perlu diinputkan untuk surat perjalanan berkaitan dengan misi dinas sosial yang keempat, yaitu meningkatkan sumber daya pemilih negara ke sumber sosial. Untuk penguatan nilai organisasinya adalah melakukan pengumpulan data dengan tujuan untuk sosialisasi yang lebih baik, menguatkan nilai sosial yaitu bergerak dinamis dan kreatif. Tahapan selanjutnya, kegiatan pengumpulan data adalah melakukan diskusi dengan rekan kerja yang memiliki keahlian di bidang yang sama, dengan hasil mendapatkan saran dan masukan rekan kerja. Adapun nilai dasar ASN-nya adalah yang pertama, berorientasi pelayanan. Poinnya adalah poin sopan dan santun. Saya akan bersikap ramah dan sopan ketika berdiskusi dengan rekan kerja. Yang kedua, poinnya adalah akuntabel, sikap bertanggung jawab. Saya akan menggunakan uang di dinas sosial untuk berdiskusi dengan menjaga ketertiban dan kerapian. Yang ketiga, kompeten, dengan poin kompetensi dan kualitas terbaik. Saya akan menyimak dengan seksama dan mencatat hasil diskusi dengan baik. Yang keempat, harmonis, dengan poin suasana kerja yang kondusif. Saya akan berusaha membangun suasana diskusi yang nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, loyal, dengan poin nilai dan etika. Saya akan menjaga nilai etika ketika sedang berdiskusi. Yang keenam, adaptif, dengan poin proaktif. Saya akan berusaha memberikan umpan terbaik ketika sedang berdiskusi. Untuk yang ketujuh adalah kolaboratif, terbuka untuk bekerjasama. Saya dengan poin terbuka untuk bekerjasama. Saya akan senang hati menerima setiap saran dan masukan yang akan diberikan oleh rekan kerja. Adapun tahapan yang ketiga yaitu membuat template atau Excel dengan tahapan kegiatan merancang template. Saya rasa sudah kegiatannya satu saja, Pak. Satu aja ya. Iya, Pak Coach, sudah tadi kan berdua ya. Ini untuk metrik rencana habituasinya ada 22 mata pelajaran. Untuk jadwal kegiatan sendiri di minggu pertama saya akan merencanakan kegiatan aktualisasi dengan mentor di minggu pertama. Di minggu kedua mengumpulkan data-data yang perlu diinputkan untuk suatu dinas. Untuk minggu ketiga, keempat, dan kelima membuat template untuk Excel. Dan minggu keenam melakukan melakukan evaluasi hasil kegiatan. Sekian dari saya, Tuhan mau berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ditutup dulu, Jen. Ditutup share screen-nya, Jen. Iya, benar, Pak. Oke ya, sambil menutup share screen, saya kira nanti untuk para peserta ke depan, mohon supaya cek sound masing-masing dulu ya. Nampaknya tadi Jainuddin kurang bagus soundnya itu. Kalau memang sebaiknya tidak usah pakai mikrofon, saya kira nggak usah ya, langsung aja. Ya. Oke, mana kemudian Jainuddin siapa itunya? Mana Ibu Suci, Pak. Oh, Ibu ya? Iya. Oh, jadi bukan Nia. Kayaknya kalau satu Nia ya langsung aja dulu ke siapa? Ke Muhammad Taufik. Taufik Hidayat ya. Hidayat dulu. Silakan Hidayat dulu. Kemudian nanti komentar dari mentornya sekaligus karena satu mentor ini Bu Eli. Maka silakan Hidayatullah. Hidayatullah, nanti kegiatannya satu aja yang dilami ya. Yang lainnya sudah dibaca penuh itu sama Bu Eli. Baik, silakan.
wabarakatuh. Silakan ditutup. Baik. Ibu siapa tadi ya? Ibu Siti kan. Iya, Ibu Siti Nurhamid. Ini kebetulan dua kunci sekaligus ya, dua peserta. Silakan Ibu kasih komentari ya, sekaligus memberikan statementnya bagaimana dukungan Ibu terhadap kedua orang tersebut. Ibu silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Ibu Eli Rustini SPMP selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Munaim MMPD selaku coach. Yang saya hormati seluruh peserta acara CPNS yang ada di room ini. Perkenalkan, saya Siti Hidayah, mentor dari Bapak Zainuddin dan Bapak M. Hidayatullah. Terkait perancangan aktualisasi dari Bapak Zainuddin, yaitu optimalisasi penanganan surat perjalanan dinas melalui penerapan Microsoft Excel, pada dasarnya saya sangat mendukung ya Pak ya, karena memang selama ini dalam pembuatan SPC perjalanan dinas kita masih manual ya Pak ya, jadi bikin surat tugas dulu, bikin kwitansi, bikin visum, dan ada beberapa kegiatan yang intensitas perjalanan dinasnya itu cukup tinggi, sehingga yang saya rasa selama ini sering terlambat untuk membuat SPC perjalanan dinas tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi dari Microsoft Excel ini, saya rasa kita akan lebih dimudahkan dan juga yang jelas efisiensi waktu ya Pak ya. Kita akan lebih cepat mengerjakan karena dengan sekali mengisi data kita bisa membuat beberapa SPC sekalian. Pada dasarnya saya sangat mendukung ya Pak ya. Dan terkait dengan aktualisasi dari Bapak Hidayatullah, yaitu optimalisasi penyampaian informasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala melalui aplikasi Google Calendar. Ini juga dikarenakan selama ini kadang-kadang kita itu dalam membuat kenaikan gaji masih sering terlambat, baik itu karena pengelola kepegawaian yang lupa maupun yang punya KTP sendiri sering lupa juga. Nah, dengan adanya informasi ini, ketika seorang pegawai akan naik gaji perkalanya, otomatis ada pemberitahuan ke pegawai tersebut bahwa bapak tersebut bulan ini akan KTP, sehingga ini akan meminimalisir keterlambatan dalam membuat SK. Sehingga saya sangat mendukung ya aktualisasi dari Bapak Zainuddin maupun Bapak Edzal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Eli, tiga-tiganya sudah menyampaikan dan sudah dapat komentar dari mentornya. Sekarang mohon tambah kurang dari Ibu ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Silakan Bu Eli. Aduh nawar wae cina pengumuman. Mana Bu Eli, mana? Mungkin ini mau cepat saja gitu ya. Ada catatan, beberapa catatan mungkin. Ya, benar. Dilengkapi lagi mungkin ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak coach kita ini, Bapak Dr. Haji Munaim MMPD, ini sahabat saya, guru saya juga, dan alhamdulillah dipertemukan di sini. Kemudian juga yang saya hormati para mentor, tadi mentornya Bapak Duli Basket Nurse dan Ibu Sri Nur Hidayah AKS ya, untuk saudara Zainuddin dan Hidayah sekaligus. Nah, ini untuk Laras dan peserta yang lain Zainuddin dan Hidayah, 3 orang ini
saya sudah membaca dan tadi melihat-lihat lagi gitu ya beberapa catatan. Kalau di dalam penulisan ini sudah bagus, sudah mengerucut ya, sudah lengkap gitu dari berbagai informasi yang disusun dan mungkin hanya tinggal penyempurnaan. Ya, penyempurnaannya itu misalkan begini untuk Raras ya. Raras, sebetulnya apakah ini diberitahukan atau tidak di perangkat daerahnya ya, bahwa setiap dinas, setiap OPD itu tidak lagi mempunyai visi misi masing-masing perangkat daerah, tapi semuanya itu visi misinya itu berkiblat kepada visi misi kepala daerah itu. Nah itu yang mungkin jadi catatan di sini karena baik Raras, Jainuddin dan Hidayat semuanya memasukkan visi misi rumah sakit dan dinas sosial gitu. Nah kita harus merefer kepada visi misi kepala daerahnya. Kalau Indramayu itu bermartabat gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Ke sana ya yang dipergunakannya. Itu kaitannya dengan visi misi. Jadi sama ya, nanti ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus nih untuk tiga-tiganya. Selain visi misi juga ini Perlan ya. Ini Jainuddin masih menggunakan Perlan nomor 1 tahun 2021. Padahal sekarang itu kan sudah dirubah menjadi Perlan 10 tahun 2021. Coba baca lagi ya. Baca lagi ininya pembelajarannya. Kemudian juga sama, Raras juga masih menggunakan Perlan 1 2021 ya. Dan Hidayah tolong juga nanti menyesuaikan ya, diganti semuanya menjadi Perlan 10 tahun 2021. Kalau untuk Permenpan RB-nya nomor 20 tahun 2021 kaitannya dengan core value berakhlak dan employee branding itu sudah menggunakan yang benar ya. Itu secara umum. Kemudian referensi atau daftar isi ya. Ya tadi di Raras itu masih menggunakannya Perlan nomor 1. Kemudian modul belum dimasukkan ya. Untuk referensi ya di modulnya belum dimasukkan sebagai daftar pustaka gitu. Kemudian di Jainuddin referensi modul dan Menpan RB-nya juga itu belum ya dimasukkan. Kemudian juga di penutup itu nanti untuk Jainuddin namanya penutup, belum ada kesimpulan dan rekomendasi karena kita belum selesai ya. Nanti pada saat di laporan akhir baru ada kesimpulan dan rekomendasi tuh ya. Dan untuk Raras ada sedikit nih kaitannya dengan isu yang diangkat, yaitu tidak tersedianya sanitarian kit di rumah sakit ya. Coba nanti tolong di-refer kalau misalkan parameter kualitas fisik lingkungan itu sebaiknya harusnya bagaimana ya. Jadi kita melihatnya hasil riset saja. Karena itu kan tidak ada kriteria yang di rumah sakit MIS itu ya, di Kabupaten Indramayu belum ada. Jadi kita melihat sebetulnya parameter kualitas lingkungan yang sifatnya sehat itu seperti apa gitu. Pasti ada ya hasil dari beberapa para ahli. Ya. Kemudian belum optimalnya pembuangan sampah domestik di TPS. Nah, tolong dilengkapi berapa sih jumlah sampah rumah sakit per harinya? Sampai per bulan itu pasti ada catatannya, ya. Baik medis maupun non medis. Kemudian berapa kali sih diangkut dalam satu hari, ya. Kemudian berapa hari sih disimpan di area taman belakang? Berapa lama? Berapa jam? Nah itu kan akan menimbulkan bau gitu ya. Karena nanti analisisnya kita harus berbasis data biar nanti kuat gitu, ya. Kemudian tidak adanya monitoring pengelolaan linen di rumah sakit. Sebetulnya berapa orang sih petugas yang melakukan atau mengelola linen tersebut gitu ya. Nah ini yang
apakah nanti permasalahannya sedikitnya jumlah orang atau memang orangnya cukup tapi tidak di-manage saja, bedakan nanti penanganannya. Nah itu nanti ditambahkan saja ya, nanti Laras ya, data-data tersebut. Kemudian juga kolom di matrik rencana habituasi, kenapa sih di core value loyal di kegiatan 2, 3, 4, 5-nya sudah ada gitu ya. Kenapa gitu ya? Coba di-explore kembali ya, dilihat kembali. Nanti kalau misalkan ada nggak relevansinya antara kegiatan dengan berakhlak, dilihat lagi ya. Itu nol sama sekali nggak ada ya. Itu untuk Laras. Untuk Jainuddin ini kan mengenai masalah perjalanan dinas ya, yang akan ditindaklanjuti dengan Microsoft Excel ya. Jainuddin. Oke ya. Nah, di dalam pengelolaan sosial media yang belum optimal, sebetulnya seberapa sih gitu ya? Seperti apa? Mati enggan, hidup nggak mau gitu ya. Tadi pernyataannya seperti itu Jainuddin. Sebetulnya berapa sih jumlah pengunjung yang saat ini masuk ke dalam webnya? Biasanya kan suka ada, ya, suka ada di situ visitors atau pengunjung, ya. Coba sampai misalkan tanggal hari ini berapa sih kunjungan yang masuk ke sosial medianya Dinsos? Ada kan kanal webnya mungkin atau YouTube-nya gitu, ya. Kemudian ini kan ada pengelolaan website dinas sosial yang belum optimal juga. Coba dicari data kunjungan di situ kan ada ya, berapa nih misalkan followers-nya, misalkan itu berapa. Kemudian penanganan administrasi surat perjalanan dinas juga ini belum optimal. Tadi kata Ibu Sri memang sering telat karena banyak sekali yang melakukan perjalanan dinas sehingga tidak ada jedanya itu agak susah gitu ya untuk mengatur. Sebetulnya berapa orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam 1 bulan? Jainuddin, ya, tolong di data. Kemudian berapa sih jumlah kegiatan, subkegiatan yang ada di dinas sosial? Apakah Jainuddin ini nanti akan melakukan perbaikannya di sekretariat dulu atau di bidangnya atau di seluruh dinas sosial? Jainuddin posisinya sebagai peranata komputer di sekretariat ya. Ya. Coba nanti di sekretariat difokuskan dulu. Berapa sih anggaran di sekretariat? Ya. Ada kegiatan kan biasanya yang sifatnya fixed cost kalau di sekretariat itu ada admin, kemudian juga ada untuk laporan keuangan dan sebagainya. Berapa jumlah kegiatan, subkegiatan, kemudian nanti berapa sih jumlah uangnya? Ya, kemudian harus ada jumlah data pegawainya. Nah, jangan takutnya begini, jumlah pegawainya sedikit, anggaran perjalanan dinasnya besar, terus tiap hari perjalanan dinas, padahal itu ada aturannya. Dalam 1 bulan itu kita tidak boleh terus-menerus perjalanan dinas. Mungkin hanya 1 minggu boleh perjalanan dinas. Karena perjalanan dinas terus-terusan, nanti dampaknya apa yang dikerjakan di kantor. Kecuali mungkin kalau memang monet. Monet itu ada tupoksinya, salah satunya monet. Ya. Itu Jainuddin untuk yang terakhir. Kemudian nanti Hidayah kaitannya dengan informasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ya, yang akan menggunakan Google Calendar ya. Ini juga sama Hidayah, kurang optimalnya penyampaian informasi kenaikan pangkat dan KGB. Nah, kurang optimalnya itu di mana ya, apakah persyaratannya yang tidak lengkap karena aksesnya jauh, karena misalkan aplikasinya tidak ada, sehingga menjadi kurang optimal gitu ya. Tolong Hidayah nanti dilengkapi kalau bisa sih berapa sih jumlah pegawai di dinas sosial itu. Kemudian tadi berapa sih bulan ini yang akan misalkan naik pangkat
sama yang akan kenaikan gaji berkala. Seharusnya kan itu sudah ada tanda lah, semacam warning gitu ya. Semacam warning sehingga nanti akan kelihatan, oh di bulan ini yang akan naik itu Ibu Sri misalkan. Nanti Hidayah akan naik ke kenaikan gaji berkala. Itu kan akan akan memberikan berbagai informasi kepada pegawai untuk melengkapi administrasinya. Harusnya di N-1 tahun sebelumnya kita sudah punya data-data seperti itu. Kan kalau untuk kenaikan pangkat, kan kita sudah bisa menghitung, apalagi kalau jakung, ya. Struktural kan 4 tahunan, jakung kan bisa 2 tahun atau 3 tahun, gitu. Kenaikan gaji berkala kan sudah setiap orang sudah ada data-datanya, kita tinggal menghitung. Nanti itu menariknya nanti ke anggaran untuk tahun berikutnya, gitu. Nah, itu mungkin ya Hidayah bisa dilengkapi lagi data-datanya sehingga nanti memberikan berbagai data kuantitatif yang akan memudahkan pada saat di laporan akhir. Di laporan akhir itu kan akan meminta kita before after-nya seperti apa. Yang tadinya misalkan di dalam perencanaan aktualisasi yang diambil itu tadi apa mengenai kenaikan pangkat ya, berarti mengenai isu nomor 1. Kenaikan pangkat dan KGB melalui Google Calendar kurang optimal misalkan. Kita kan ingin membandingkan before dan after. Sebelumnya misalkan persyaratannya itu tidak terinformasikan sehingga menjadi lama waktunya untuk menyiapkan berbagai dokumen. Nanti misalkan setelah digunakan Google Calendar akan semakin cepat. Berarti kan pelayanannya ini sudah ada perbaikan. Ya, kira-kira itu mungkin Hidayah untuk penyempurnaan laporannya sehingga nanti kita akan mudah itu pada saat melaksanakan berbagai aktualisasi ya untuk dilakukan di 1 bulan. Kemudian sama juga itu di penutup ya Hidayah ini ada kesimpulan rekomendasi. Nggak usah pakai rekomendasi, cukup kesimpulan saja. Dan ini yang Hidayah juga sama baru mencantumkan modul dengan Permen-Pan RB untuk Perlan 1 dan Permen-Pan RB yang surat edaran nomor 20-nya itu belum dimasukkan. Padahal itu intinya di situ ya. Saya rasa itu aja masukan dari saya karena saya tidak perlu menguji, ini hanya untuk menyempurnakan saja laporannya. Dan mudah-mudahan mungkin ini bisa dilaksanakan ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eli ya atas saran-sarannya dan tadi tolong dicatat ya Laras, Yainuddin dan Hidayatullah. Kemudian untuk mentor kedua Bapak dan Ibu ini baik Pak Durli maupun Ibu Nurul Hidayah ya. Andaikan Ibu saat ini ada kegiatan lain atau mungkin masih ada mentori yang lain Pak di sini? Masih ada Pak satu lagi. Oh di sini? Enggak, di sebelah Bapak, pas sebelah. Oh iya. Bukan di ruang ini ya Pak ya? Bukan Pak. Oh, jadi ya boleh. Artinya kalau sudah tidak ada lagi di ruang breakout ini, saya kira Bapak dan Ibu tidak keberatan kami kalau seandainya Bapak mau live dari ruangan ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sekaligus juga terima kasih atas kesiapan untuk memberikan dukungan pada peserta nanti pada saatnya. Baik, saya kira demikian para peserta. Selanjutnya siapa yang sudah siap? Saya Pak Delia Rolanda. Delia.